Polda Jawa Tengah membongkar penjualan handphone ilegal di wilayah Kota Semarang dan Demak dengan mengamankan 2 penjual. Tak mampu bayar iuran infak lulusan sebesar Rp1 juta, ijazah sekolah siswa di Brebes ditahan sekolah. 72 tahun berkiprah melayani masyarakat, Ikatan Bidan Indonesia gelar puncak perayaan hari ulang tahun dengan unjuk kreasi yang berlangsung meriah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah berhasil meringkus 2 pelaku kasus penipuan dan penggelapan yang merugikan korbannya hingga ratusan juta rupiah. 1 pelaku diantaranya diketahui merupakan oknum ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Rembang. Dua pelaku penipuan dan penggelapan proyek fiktif senilai ratusan juta rupiah berhasil diringkus tim Satreskrim Polres Rembang, Jawa Tengah. 2 orang pelaku tersebut merupakan warga Rembang, yakni Zainurul Iksan dan Eko Ardianto. Di antara kedua pelaku, 1 pelaku bernama Eko Ardianto, yang merupakan oknum pejabat yang bekerja di lingkup pemerintahan Kabupaten Rembang. Kedua pelaku berhasil diamankan setelah korbannya melapor ke Polres Rembang, lantaran merasa ditipu oleh kedua pelaku dalam proyek fiktif pengadaan 1000 kandang kambing. KPU Satreskrim Polres Rembang Ibtu Dwi Agus Istiono mengatakan, modus kedua tersangka adalah mengajak korbannya untuk ikut dalam proyek pengadaan 1000 kandang kambing di Desa Panohan, Kecamatan Gunem pada tahun 2020 lalu. Namun proyek tersebut fiktif dan mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp190 juta. Untuk kerugian sebesar 190 juta itu untuk proyek pengadaan kandang kambing sebanyak 1000 kandang kambing. Berarti itu proyek fiktif ya? Proyek fiktif. Ini melibatkan ASN ya? Itu untuk salah satu pelaku itu ada ASN inisial EA, yang satu orang sipil biasa, yang satu juga orang sipil masih DPO. Pelaku itu ada 3. Kini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait kasus ini. Pasalnya 1 pelaku lainnya berstatus DPO dan masih dalam pengejaran. Sementara itu, atas perbuatannya kedua tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 tahun lebih pengusaha asal Solo, Jawa Tengah Andri Cahyadi mencari keadilan. Namun perkara dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, penipuan, penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang oleh PT Sinarmas yang dilaporkan ke Barreskrim Polri tak kunjung tuntas. Inilah sosok Andri Cahyadi, seorang pengusaha asal Solo yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Saat ditemui, Andri Cahyadi mengatakan, yang pasti orang yang dilaporkan bukan orang sembarangan, melainkan 2 bos besar di perusahaan Sinarmas. Andri Cahyadi yang menjadi komisaris utama PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk, melaporkan Indra Wijaya selaku komisaris utama PT Sinarmas dan Kokar Jadi Chandra sebagai direktur utama PT Sinarmas Sekuritas sejak 10 Maret 2021 lalu. Lantaran lamanya penanganan kasus tersebut, Andri Cahyadi mencari berbagai cara dengan mengirim surat ke berbagai pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu suratnya akhirnya sampai ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD. Hingga pihaknya diundang Mahfud dengan dilakukan proses klarifikasi dan pendalaman kasus. Sebelum bertemu Mahfud MD, Andri Cahyadi mendapatkan informasi bahwa Menko Polhukam lebih dulu memanggil PT Sinarmas untuk dimintai keterangan.
Sementara itu dalam pertemuan dengan Menko Polhukam didampingi dengan para deputinya tersebut, Andre Cahyadi bersama Direksi dan Komisaris PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk menjelaskan secara rinci kasus yang terjadi, mulai dari pergantian akta perusahaan, pemalsuan dokumen cek dan giro hingga dugaan tindak pidana pencucian uang. Setelah pertemuan tersebut, Andre Cahyadi tak lama kemudian menerima surat pemberitahuan perkembangan penanganan atau SP3D yang ditandatangani Karawasidik Brigjen Pol Iwan Kurniawan pada 7 Juli 2023. Semua kita sampaikan dengan lengkap, termasuk adanya dugaan cek atau giro yang dipalsukan, yang juga kami laporkan juga di Mabes, di Direktorat Dirtipideksus. Ya, Dirtipideksus. Ada 2 laporan tentang itu juga. Jadi ini semua kami laporkan. Terus termasuk ada beberapa dugaan-dugaan pemalsuan dokumen-dokumen perusahaan yang ini sedang diteliti juga oleh kepolisian di Tipidum. Jadi dan juga ada dugaan penambangan juga di lokasi kami juga, yang kami juga laporkan di Tipiter. Jadi ada beberapa laporan yang kami lakukan, dan memang kepolisian saat ini sedang meneliti dugaan-dugaan ini. Semoga ya kami yang melaporkan ini juga segera mendapat kejelasan hukum. Untuk diketahui, awalnya ada kerjasama antara PT Eksploitasi Energi Indonesia Tbk dengan Sinarmas Sekuritas sejak tahun 2015 dalam memenuhi kebutuhan batu bara untuk perusahaan listrik negara atau PLN. Sementara itu dalam kerja kolaborasi ini, PT Eksploitasi Energi Indonesia memiliki saham sebanyak 53%. Namun dalam perjalanan waktu, Andre Cahyadi merasa ditipu hingga mengalami kerugian sebesar 21 triliun rupiah, setelah sahamnya sebesar 53% menyisakan 9% berdasar catatan akhir Desember 2021. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang untuk melarang truk besar melintasi di perlintasan Madukoro, Kota Semarang, menyusul kecelakaan yang melibatkan kereta api berantas dan truk kontainer pada Selasa malam lalu. Pelarangan truk besar melintasi perlintasan kereta api Madukoro, Kota Semarang disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Muhammad Rizal Wasa saat melihat kondisi langsung pasca kecelakaan kereta dan truk kontainer. Rizal menyebut kondisi perlintasan di Jalan Madukoro tidak diperuntukkan untuk dilintasi kendaraan sumbu 3 atau truk kontainer besar maupun sumbu pendek. Hal ini lantaran dapat membuat kendaraan tersebut tersangkut di jalan perlintasan. PT Kereta Api Indonesia akan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Perhubungan, untuk menerapkan aturan larangan truk besar untuk tidak melintas di lintasan kereta api Madukoro Semarang. Sama kontainer, dan kita karena ada percikan api, kita sudah perkuatan untuk supaya kereta bisa berjalan. Nggak terlalu banyak masalah yang rusak. Memang kita mengganti beberapa bantalan. Kalau evaluasi sementara seperti apa? Ya, artinya kita minta juga ke Dishub untuk membuat larangan. Ini kan nggak boleh melanjutin ke kontainer ya, dan apalagi dek itu posisi. Memang informasi ini udah yang ketiga, udah masalah sudah ngelarang sebenarnya untuk lewat sini. Nanti kita koordinasi dengan Pemda seperti apa, masang rambut untuk larangan supaya kendaraan itu nggak boleh lewat. Yang jadi masalah elevasinya berarti Pak? Pak, katanya ini bukan jalur untuk mereka gitu loh Pak. Itu kan jalur mobil itu. Yang kedua ya artinya karena dia pakai low deck untuk angkut barang berat, ya mungkin tersangkut kepanjang gitu ya. Akibat insiden kecelakaan pada Selasa malam lalu, sejumlah bantalan di rel mengalami kerusakan. Saat ini pun pihak PT Kereta Api Indonesia tengah fokus memperbaiki kerusakan bantalan rel di jembatan pasca kecelakaan. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan.
Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah membongkar penjualan handphone ilegal di wilayah Kota Semarang dan Demak. Dari pengungkapan ini petugas mengamankan 2 orang penjual. Berikut barang bukti 173 handphone tanpa izin resmi dari Kementerian Kominfo. Kedua tersangka yang berhasil diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah masing-masing berinisial MI pemilik konter handphone di Demak dan IMB pemilik konter handphone di Kota Semarang. Keduanya ditangkap lantaran terbukti menjual handphone tanpa izin resmi dari Kementerian Kominfo kepada masyarakat hingga merugikan konsumen. Pengungkapan tersebut berawal dari ditemukannya salah satu konter milik MI di Demak dan tak terregister label sumber daya dan perangkat pos informatika atau SDPPI. Dari hasil penelusuran polisi diketahui bahwa tersangka IMB memiliki konter serupa di wilayah Semarang. Keduanya mengaku mendapat barang tersebut dari media sosial. Sementara itu dari pengungkapan kasus ini, polisi menyita 173 handphone ilegal dari 44 merek yang belum laku terjual.
Dapat barangnya Mas, dapat barangnya kan? Dapat barangnya. Cara mendapat barang di mana Mas? Di media sosial. Menurut Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah, selama melakukan aksinya tersebut masing-masing tersangka mampu meraih keuntungan sebesar Rp108 juta per bulan dengan penjualan handphone secara online maupun offline. Diketahui handphone yang dibelinya seharga Rp300.000 sampai Rp700.000 tersebut kemudian dijual dengan harga Rp1 juta sampai Rp1.500.000. Dari perbuatan keduanya berpotensi merugikan negara sebesar Rp2,2 miliar. Dari hasil keterangan mereka telah melakukan kegiatan operasional, menjual, ini sudah rata-rata 5-6 bulan. 5-6 bulan. Kemudian kita melihat bahwa selama mereka melakukan kegiatan jual beli selama 6 bulan ini, potensi kerugian negara dalam arti pajak yang seharusnya dibayar oleh pada negara itu tidak dibayar dengan total senilai 2,2 miliar. Kini kedua tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. Dari Semarang, Hinufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seorang calon tenaga kerja Indonesia atau TKI ilegal di Brebes, Jawa Tengah ditangkap jajaran Satreskrim Polres Brebes. Diketahui modus pelaku merayu korbannya dengan iming-iming keberangkatan ke luar negeri serta gaji yang tinggi. Solehudin, 49 tahun, warga desa Luwung Bata, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ditangkap tim Satreskrim Polres Brebes di tempat persembunyiannya di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, setelah diketahui menjadi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Menurut Wakapolres Brebes Kompol Arwansa, pelaku telah menjadi calo TKI ilegal untuk diberangkatkan ke Uni Emirat Arab dengan iming-iming gaji yang tinggi. Namun korbannya yang bernama Siti Mariam, 34 tahun, justru diberangkatkan ke Arab Saudi secara ilegal sebagai pembantu rumah tangga sejak bulan Oktober tahun 2022 hingga bulan Maret lalu. Merasa ditipu, korban yang tengah kembali ke tanah air tersebut langsung melaporkan perihal kasusnya ke pihak kepolisian. Sementara itu, usai ditangkap dan dimintai keterangan, tersangka Solehudin mengaku merayu korbannya dengan iming-iming gaji tinggi dan bekerja di Uni Emirat Arab. Soleh pun mengungkapkan bahwa sebelum diberangkatkan korbannya diberi uang sebesar Rp7 juta sebagai iming-iming agar korban berkenan diberangkatkan. Dua orang. Iya. Oh, berarti sama ini. Iya. Oke. Yang barangan ini berapa orang? Yang barangan yang barangan ini berapa orang dikirim ke sana? Satu, Pak. Yang benar. Iya, benar. Cuma satu doang. Oke. Sebelumnya? Enggak ada, itu cuma satu. Satu. Tadi 2 orang sudah sama siapa satunya? Ini yang 2 orang, yang satunya masih di sana. Masih di sana. Sampean 1 orang itu dapat berapa? Kurang lebihnya ya. 4 jutaan. 4 juta, 1 orang dapatnya 4 juta. Selain itu, sebagai calo TKI, tersangka juga mengaku mendapatkan upah senilai Rp4 juta dari pengerah tenaga kerja. Dipekerjakan di Dubai, Uni Emirat Arab, tetapi dipekerjakan di Arab Saudi. Kemudian pada prosesnya pelaku merekrut korban, di mana sang korban diberikan sejumlah uang untuk berangkat bekerja di dengan tujuan Uni Emirat Arab, tapi pada pelaksanaannya dipekerjakan di Arab Saudi. Oleh keuntungan dari proses pemberangkatan pekerjaan migran yang dilaksanakan secara non-prosedural tersebut. Barang bukti yang kita peroleh dari penanganan kasus ini yaitu 1 buah paspor ataupun visa pada milik korban, kemudian ada tiket pesawat, kemudian berkas medical check-up daripada korban.
Akibat perbuatannya tersebut, tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes dan terancam kurungan hingga 15 tahun penjara. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Seorang wali murid mengeluhkan terkait penahanan ijazah anaknya yang lulus tahun 2021 silam lantaran tak mampu membayar iuran uang infak syukuran kelulusan sebesar 1 juta rupiah. Kasus penahanan ijazah terjadi di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Brebes. Penahanan ijazah ini dikeluhkan orang tua alumni MAN Negeri 1 Brebes, Ahmad Pasori, warga desa Kaligangsa, Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pasori mengaku belum bisa mengambil ijazah anaknya atas nama Zulmi Aulia Ashari Abbas yang lulus sejak tahun 2021. Lantaran belum bisa membayar uang infak syukuran kelulusan sebesar 1 juta rupiah. Basori mengaku pihaknya harus membayar sebesar Rp1.145.000 untuk mengambil ijazah anaknya. Awalnya ia diminta untuk membayar Rp1.645.000
Dengan rincian Rp240.000 merupakan pembayaran SPP 2 bulan, Rp270.000 untuk pembayaran uang kelas 12 unggulan, dan Rp1 juta untuk pembayaran uang syukuran kelulusan. Namun dari pihak sekolah memberi keringanan Rp500.000 sehingga ia harus membayar Rp1.145.000 untuk mengambil ijazah anaknya. Basori menuturkan saat dirinya mendatangi sekolah pada Agustus 2021 lalu untuk mengambil ijazah. Ia mengaku sempat berbincang dengan petugas tata usaha dan menanyakan perihal uang syukuran. Saat itu petugas menyebut bahwa uang Rp1 juta sebagai syarat pengambilan ijazah merupakan uang syukuran kelulusan siswa. Sebagai wali murid, Basori pun mengaku tidak pernah diajak rapat terkait uang syukuran kelulusan tersebut. Daftar di Binkusur harus menunjukkan ijazah. Minimal ijazah yang yang kopi yang foto lah ya. Terus saya datang ke Alia, disuruh menyelesaikan administrasi, diantaranya keuangan. Kalau sampai sana saya masih punya utang memang, direng-reng oleh sana, kemudian ada dana syukuran 1 juta, ya. Total ya 1 juta, kemudian kekurangan 500 berapa ya, 645.000 kalau nggak salah. Tapi diberi keringanan 500, jadi masih ada 1.145.000. Saya tanya, loh ini syukuran apa maksudnya? Syukuran kelulusan. Loh kok saya nggak diundang apa? Oh ini perwakilan katanya. Itu yang ngomong siapa berarti Pak? Yang ngomong kalau tidak salah kepala TU, perempuan ibu-ibu. Sementara itu Wakahumas Man 1 Brebes Diana Susilowati mengatakan, penahanan ijazah tersebut dimungkinkan terjadi saat kepemimpinan kepala sekolah yang dulu. Diana dengan tegas menyebut bahwa saat ini, di Man 1 Brebes dengan kepemimpinan yang baru, tak ada kasus penahanan dan justru sekolah memberlakukan kebijakan bahwa ijazah siswa dapat diantarkan langsung ke rumah yang bersangkutan. 2021 itu kebijakan dari kepala sekolah yang lama. Kalau kebijakan kepala sekolah yang baru, kebetulan Bu Haja Nurhayati itu mempunyai agenda yang bagus, tidak ada penahanan ijazah, maka beliau mengadakan perubahan dengan memberikan ijazah dengan door to door. Kalaupun beliau tidak mampu, itu kami melayani dengan maksimal dan diserahkan, tidak ada penahanan. Karena apa? Ijazah itu dokumentasi negara. Namun demikian untuk uang syukuran kelulusan siswa hingga saat ini masih ada, yakni sebesar Rp900.000 per siswa. Diana menyebut uang tersebut digunakan untuk perbaikan dan pengadaan kelengkapan fasilitas sekolah. Namun bagi orang tua siswa yang tergolong tidak mampu, boleh tak membayar uang syukuran tersebut dan sekolah tidak akan melakukan penahanan ijazah. Dari Brebes, Gus Fadila, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, gelar pemilihan Kades antar waktu calon kepala desa nomor urut 1 Sunarwi terpilih dalam ajang pemilihan dengan memperoleh 53 suara. Kedepan dirinya akan melanjutkan rencana pembangunan jangka menengah ketika menjabat. Prosesi pemilihan pergantian antar waktu pada Selasa 18 Juli lalu juga telah terlaksana di Desa Bendokaton Kidul, Kecamatan Tayu. Kursi kepemimpinan kepala desa diperebutkan oleh calon kepala desa PAW nomor urut 1 Sunarwi dan nomor urut 2 Ayu Muria Pangestika. Ragam tahapan awal hingga pelaksanaan berlangsung lancar tanpa aral melintang. Daftar pemilih tetap di Desa Bendokaton Kidul sebanyak 59 orang, namun 1 orang tak menggunakan hak pilihnya lantaran sakit keras. Prosesi pemilihan kepala desa diberi tenggat waktu hingga pukul 2 siang. Namun dalam tenggat waktu tersebut, dari 58 pemilih sudah memberikan hak suaranya. Dengan demikian perhitungan suara dilakukan lebih awal. Mustafa selaku Ketua Panitia menuturkan, calon kepala desa PAW nomor urut 1 unggul dengan suara 53, dan nomor urut 2 kalah telak dengan perolehan 5 suara. 1 orang yang tak hadir pun telah membuat surat pernyataan tidak bisa hadir lantaran sakit keras. Jumlah keseluruhan 59, yang tidak hadir 1 dengan surat pernyataan karena beliaunya sakit parah
sehingga tidak dapat memenuhi undangan yang kami kejarkan. Terus pemilih calon kepala desa nomor 1 tadi Pak, kan yang menang nomor 1 itu dapat suara berapa Pak sama yang kalah? Ya, terima kasih. Berarti untuk calon yang terpilih sebagai pemenang yaitu Bapak Sunarwi nomor 1 mendapatkan suara 53. Kemudian yang nomor 2 yaitu Ayu Mulia Pangastika mendapat suara 5. Nah kemudian Pak, ini kan tadi sudah diserahkan kepada pihak BPD ya Pak. Ini tahap selanjutnya diserahkan kepada Pemda kapan ini Pak? Diajukan kepada Pemda. Semua berita acara yang sudah kita tanda tangani itu nanti akan kita buat semacam SPC yang kita laporkan kepada Panwas di tingkat atas, yaitu lewat Bapak dari Panwas Kecamatan, kemudian diteruskan kepada Panwas Kabupaten. Kira-kira estimasi tanggal berapa itu Pak? Tanggalnya diajukan? Ini kejar tayang, kita dikejar deadline, maka harus maraton. Jadi nanti setelah ini langsung berita acara dan SK penetapan kita teruskan kepada yang berkompeten. Sementara itu, Sunarwi selaku Kepala Desa terpilih menuturkan ungkapan terima kasihnya kepada Ketua Panitia, BPD dan dukungan dari seluruh masyarakat Desa Pendokaton Kidul sehingga dirinya bisa dipercaya untuk mengemban amanah. Karena saya terpilih sebagai Kepala Desa waktu saya akan meneruskan program kerja sesuai dengan RPJMD desa yang penting dan harapan saya depan mudah-mudahan khususnya bisa mendapatkan ini dalam perjalanan pembangunan nanti kita ada suatu kemajuan peningkatan dari segi pembangunan fisik maupun segi pembangunan yang lainnya. Mungkin ada yang disampaikan Pak kepada perangkat desa atau masyarakat Pak terkait terpilihnya jenengan sebagai kepala desa terbaru ini Pak. Terima kasih kepada masyarakat yang memilih kepada saya. Terima kasih atas dukungan khususnya kepada sesuai dengan peraturan bupati yang ada dan pembinaan ini daya itu semua anggota desa yang punya SK yang berjumlah 59 pemilih yang hadir 58. Alhamdulillah ini bisa beri kepercayaan sehingga saat Pihaknya ke depan akan melanjutkan rencana pembangunan jangka menengah dan melanjutkan pembangunan fisik dan non-fisik. Upaya menjaga kesatu paduan pasca pemilihan pun akan turut diupayakan supaya tidak ada perpecahan antar warga. Turut hadir pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tri Hariyama menuturkan apresiasi atas terselenggaranya pemilihan kades antar waktu di Desa Pendokaton Kidul. Mudah-mudahan nanti sesuai harapan atau yang diinginkan masyarakat. Karena yang namanya pimpinan itu kan harus bisa menerap, bisa menampung, bisa menyimpulkan keinginan dari masyarakat, utamanya untuk Pihaknya berharap ke depan pembangunan di Desa Pendokaton Kidul dapat lebih baik dan dapat sesuai keinginan dan harapan dari masyarakat Pendokaton Kidul, Kecamatan Tayu. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ikatan Bijan Indonesia Kabupaten Pati digelar meriah pada pagi tadi. Tak hanya ditandai dengan pemotongan tumpeng, namun gelaran ini dipadukan dengan unjuk kreasi dengan ragam ajakan seperti ajakan cuci tangan yang benar, ajakan KB dan ojo kawin bocah. Depresi utawi kekurangan cairan. Kaping kalih demam utawi bendar ingkang inggil sanget. Kaping 3 Inilah ragam kreativitas bidan di 6 ranting yang tersebar di Kabupaten Pati yang digelar dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun IP ke-72. Masing-masing mementaskan ragam kreasi tari dan drama. Uniknya kreasi ini dibalut dengan sisipan aneka pesan,
baik dari ajakan untuk KB, mencuci tangan yang benar, mencegah kematian ibu dan bayi, serta ajakan ojo kawin bocah dan lain sebagainya. Acara ini bertajuk Satukan Langkah dalam Transformasi Kesehatan untuk Penguatan Pelayanan Kebijakan Berkesinambungan Berbasis Bukti. Peringatan yang sebelumnya seminar kini dihelat meriah dengan lomba kreasi dari 6 ranting, yakni ranting kayen, jakenan, tayu, pati, juwana, dan RSUD RAA Swondopati. Ketua IBI Pati Nini Hermiati menuturkan, kreasi ini diwajibkan mengandung pendidikan serta penyuluhan kesehatan. Dan hari ini merupakan acara puncak dari serangkaian acara, seperti pelaksanaan imunisasi serentak bayi, pelaksanaan KB serentak, bansos anak stunting, tabur bunga kepada bidan yang telah mendahului, kunjungan bidan lansia dan sesepuh IBI, serta beragam webinar. Agenda hari ini kita tidak ada seminar ya, cuman diutamakan kita bersilaturahmi, kemudian untuk potong tumpeng dan juga acara lomba kreasi dari masing-masing ranting. Nanti ada 6 ranting, nggak tahu nanti penampilannya bagaimana. Yang penting ada pendidikan kesehatannya. Pada waktu penampilan itu tidak hanya menari-menari saja. Dan kami mohon teman-teman bidan semua untuk bersatu upaya menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan mencegah terjadinya stunting. Nini juga menyebut lewat kegiatan ini, IBI ingin menunjukkan fokusnya terhadap ajakan untuk tidak kawin bocah, lantaran dapat berpotensi pada peningkatan kematian ibu, bayi, bahkan stunting. Pihaknya berharap para bidan dapat menyatukan langkah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, tulus ikhlas, dan bertanggung jawab. Sementara itu, salah satu juri akun Asrofi menuturkan, perlombaan ini dianggap cukup sulit lantaran menyatukan ragam komponen tarian dan drama yang dianggap menjadi tantangan bagi para peserta. Untuk kriteria penilaian sendiri kami dibagi ada 4, yang satu itu pertama ide dan gagasannya, terus eksekusinya di situ termasuk ada cocok atau tidaknya dengan tema hari ini, terus kekompakan juga kami nilai, terus yang tidak kalah penting yaitu estetika juga. Kan percuma kalau misalnya menari tapi nggak estetik, nggak indah, kan percuma. Perlombaan ini diambil dengan 3 juara. Juara 1 diraih oleh ranting kayen, juara 2 dibawa pulang oleh ranting tayu, dan juara 3 berasal dari ranting jakenan dengan hadiah uang pembinaan. Meski demikian, pihaknya berharap 72 tahun berkiprahnya bidan dari golongan muda ini dapat terus bertambah, serta dapat memberikan pelayanan yang ramah, humanis, dan berkualitas kepada masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, 2 hari jelang penyelenggaraan kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati yang direncanakan akan dihelat pada Minggu 23 Juli 2023 mendatang, tentunya memerlukan persiapan yang matang dari para panitianya. Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari persiapan kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini, ada reporter kami Mutia Parasti yang sore ini telah berada di Pendopo, Kabupaten Pati, dan akan melaporkan persiapan yang ada di sana. Selamat sore, Mutia. Puji. Mutia, bisa Anda jelaskan persiapan apa saja yang dilakukan oleh panitia kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi pada sore ini, Mutia? Baik Bu Jina juga pemirsa, dapat kami kabarkan bahwa saya saat ini sedang berada di depan Pendopo Kabupaten Pati, di mana pada saat ini telah berlangsung prosesi gladi kedua untuk persiapan Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati, di mana pada sekira pukul 4 sore tadi, para panitia dan juga para penanggung jawab dan juga dari pihak protokol Kabupaten Pati juga telah bersiap untuk melaksanakan prosesi gladi pada sore hari ini. Dan sudah banyak tadi berbondong-bondong dari masyarakat dan juga panitia yang menghadiri acara gladi ini, dan untuk gladi hari ini merupakan gladi terakhir jelang kesiapan Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini tadi. Dan kami tadi juga sempat mewawancarai dari penanggung jawab Bapak Agus Sunarko bahwa pihaknya juga memaparkan gladi yang terakhir ini atau gladi kedua ini merupakan prosesi pemantapan apel dan juga rute-rute yang akan dilalui, maksud kami rute-rute yang akan dilaksanakan
pada prosesi apel bersama Bapak PJ Bupati Pati Henggar Budi Anggoro yang akan diselenggarakan pada Minggu 23 Juli 2023 mendatang. Dan berikut wawancara kami untuk Anda. Ya, kita sore hari ini gladi bersih menjelang pelaksanaan pawai kirap napak tilas Kakek Penjawi Kebangkitan Pati yang kita rencanakan akan dilaksanakan besok hari Minggu, hari Ahad 23 Juli 2023 jam 12:30 siang. Itu. Mungkin hari ini lebih yang dimantapkan apalagi Bapak? Kita pada hari terakhir ini kita memantapkan rangkaian urut-urutannya mulai dari turun dari kendaraan, mulai dari kereta kencana, dari jeep, dari pick up. Nanti pasukan-pasukan yang terdiri dari 5 unsur meliputi panitia, kemudian tokoh masyarakat yang dipresentasikan oleh Ketua RT, kemudian pasukan tentara yang direpresentasikan dengan Ansor Banser, kemudian kelompok cendekiawan yang dipresentasikan Karang Taruna, yang terakhir adalah kelompok unsur yang Sakti Mandiraguna yang dipresentasikan oleh LSM Laskar Penjawi. Ini nanti turun dari kendaraan, dari transportasi langsung masuk ke lapangan apel pendopo. Nah, ini kita pastikan teman-teman ini nanti hafal urut-urutannya sebelum nanti pelaksanaan apel napak tilas Kakek Penjawi Kebangkitan Pati. Sejauh ini dari Bapak melihat persiapannya sudah berapa persen, Pak? Kita sampai hari ini untuk kesiapan pelaksanaan apel sudah mencapai 90%, tinggal finishing kelengkapan yang direncanakan hari ini selesai semua. Kemarin ada prosesi penyerahan piagam atau prasasti itu apa ya Bapak? Mungkin ceritakan. Itu adalah riwayat singkat Kakek Penjawi. Akan diserahkan oleh panitia yang diwakili oleh Ketua Panitia kepada Bapak Bupati. Nah, itu yang nanti kita selesaikan, materinya hari ini kita selesaikan. Mungkin ada senjata atau barang yang mungkin dikirap pusaka. Nah, itu nanti di samping prasasti atau riwayat singkat Kakek Penjawi yang diserahkan oleh Ketua Panitia ke Pak Bupati, nanti ada pusaka Kakek Penjawi. Nah, pusaka Kakek Penjawi ini juga akan kita bawa kirap. Nanti ada prosesi penyucian atau seperti apa Bapak nantinya? Bukan jamas itu nanti setelah kirap, setelah acara kirap. Ini lebih pada mengambil pusaka dari tempat, kita keluarkan, kita kirap, setelah itu ada rangkaian jamas pusaka di hari Kamis Jumat berbentuk tanggal 26-27 Juli nanti. Berbentuk apa Pak pusakanya itu? Pusaka yang akan kita kirap adalah tombak. Jumlahnya berapa Pak itu? Satu. Tombak sama kain luwur yang akan kita kirap. Kain luwur itu adalah kain yang akan kita pengganti kain luwur yang lama. Ya. Kembali ke Puji di studio. Lalu apa yang membedakan dengan gladi yang dilaksanakan kemarin, Mutia? Baik Puji, terkait perbedaan gladi yang pertama kemarin dengan hari ini cukup berbeda, di mana kemarin para panitia dan juga beberapa pasukan menggelar acara gladi langsung di pendopo. Namun pada hari ini tadi prosesi gladi berlangsung dari depan pendopo Kabupaten Pati, di mana gladi hari ini memang betul-betul dimantapkan dari prosesi turun dari jeep atau mobil hingga menuju ke pendopo Kabupaten Pati, sehingga betul-betul hari ini dari segi pemantapan betul-betul dimantapkan terkait step-step atau langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan para panitia atau para petugas ini untuk nantinya dapat lancar dalam acara prosesi kirap dalam rangka napak tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwasannya nantinya akan ada 5 peleton atau 5 pasukan, diantaranya yang pertama merupakan dari unsur panitia, dan yang kedua dari unsur Laskar Penjawi, yang ketiga dari unsur
Karang Taruna, yang keempat dari unsur Banser, dan yang kelima dari ketua RT atau tokoh masyarakat. Dan nantinya dari 5 pasukan ini nanti akan menerima gunungan yang diserahkan langsung oleh perwakilan dari Forkopimda, yakni dari Bapak Penjabat Bupati Pati, Bapak Enggar Budi Anggoro, dari Kapolresta Pati, Dandim, dan juga nantinya akan berlanjut dari Bapak Agus Sunarko selaku penanggung jawab, dan yang terakhir dari Ketua Panitia dari Bapak Teguh. Dan prosesi hari ini juga masih berlangsung uji, di mana setelah menggelar pemantapan ini tadi dari step dari depan pendopo Kabupaten Pati hingga memasuki pendopo, saat ini panitia dan juga pasukan ini berduduk melingkar, di mana mereka masih mengevaluasi dan juga mematapkan betul dan juga saling berkoordinasi, meng-cross check ulang terkait pemantapan yang sekiranya perlu diperbaiki, dan nantinya hal-hal yang masih perlu di cross check ulang saling dikomunikasikan demi kelancaran acara pada hari Minggu tanggal 23 Juli mendatang. Begitu Puji. Baik Mutia, kemudian Mutia, apakah ada warga yang ikut serta dalam gladi persiapan sore ini Mutia? Baik Puji, terkait warga, di sini ada perwakilan warga, di mana warga menempati posisi pasukan kelima, yakni dari ketua RT. Nah, tadi ada salah satu warga yang saya wawancara, di mana pihaknya cukup nervous atau deg-degan, mengingat hari ini sudah hari Jumat dan prosesi kirap Haul Ki Ageng Penjawi dalam rangka Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati ini pihaknya cukup deg-degan, mengingat ini sudah mendekati hari H. Namun pihaknya cukup bersemangat bersama para pasukan yang lain dari unsur Karang Taruna, dari unsur Laskar Penjawi, panitia dan lain sebagainya. Mereka cukup semangat dan persiapan hari ini sudah mencapai 90%, dan para panitia dan juga para pasukan ini sudah optimis bahwasanya mereka dapat menampilkan dan mempersiapkan prosesi kirap tersebut dan rangkaian acara lainnya lebih secara mantap. Dan harapannya pihaknya juga berharap bahwasanya nantinya dapat lancar dan acara tersebut dapat sukses, mengingat acara tersebut dimungkinkan akan menyita jutaan mata dari masyarakat Kabupaten Pati, mengingat ini nanti prosesi kirap akan menyedot para masyarakat Kabupaten Pati untuk melihat prosesi ini. Dan kami tadi sempat mewawancarai salah satu warga, dan berikut wawancara kami untuk Anda. Wah, perasaannya tuh dak ya. Kita untuk menjalankan apa Mbak itu namanya kirap Penjawi, Mbah Ki Ageng Penjawi itu nantinya ya pokoknya rame banget Mbak itu. Nanti ada dari seniman kita barongsai dan barong, diikuti jeep dan semuanya. Rasanya seperti apa Bobo ini? Rasanya seperti wah ya tidak terkira lah. Pokoknya kita baru kali ini di Penjawi ini dilaksanakan, dirame-ramekan lah. Pak, ini Bapak bertugas sebagai apa nggih? Sebagai Laskar Penjawi, kita sebagai prajurit untuk nganu itu apa mengawal atau ujung dari para kuda-kuda itu yang naik kuda itu Pak. Nanti pakai kuda ya Pak? Iya, ya? pakai kuda. Oke, kurang lebih ini hari ini persiapannya seperti apa Pak nanti? Ini gladi kotor terakhir. Ya, untuk besok hari Minggu tanggal 23 itu pelaksananya dari Randu Kuning ke Pendopo Kabupaten. Oke. Pak, ini kurang lebih ada berapa orang Pak yang jadi ini Laskar? kurang lebih ada sekitar kurang lebih 400-an orang Pak. Oke. Kalau yang gladi bersih hari ini sekitar berapa Pak? Gladi bersih ini sekitar ya 100-an lah. Kembali ke Puji di studio.
Baik, terima kasih Muti atas laporan langsung dari lokasi mengenai persiapan H-2 jelang penyelenggaraan kirap Napak Tilas Ki Ageng Penjawi Kebangkitan Pati. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.